Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul Islam yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah seperti biasa di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali majelis kita yang sederhana, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap sabat, istiqamah mengikuti jejak dan perjalanan mereka semua dengan cara yang baik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya karim. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita bersimpuh kembali di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang paling Allah cintai, Allah paling senangi, yaitu di masjid. Untuk kita kiranya menambah keimanan kita. Kita mungkin sering mendengar satu hadis yang agung, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kita bisa dapatkan di Sahihul Jami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, sabdakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, ay yakhlaqu ath-thawb, fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata beliau, iman itu dia bisa usang, yakhlaq, dia bisa usang. Sebagaimana pakaian juga bisa usang gitu. Tidak selamanya pakaian yang antum pakai begini terus, lama-lama dia akan apa? Usang, lama-lama luntur, lama-lama sobek. Tarik dikit pun sobek gitu. Begitu juga kondisinya dengan keimanan, dia bisa usang jemaah. Dalam artian dia bisa bertambah, juga sebaliknya bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Dan ini akidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya keyakinan kita bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah dia bertambah dan juga bisa apa? Dia berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu akidah kita yang harus kita yakini. Ya. Jangan mengikuti keyakinan dan akidahnya orang-orang murji'ah. Ya. Gimana orang murji'ah? Punya keyakinan apa mereka? Maksiat, dosa besar, itu mempengaruhi iman enggak? Enggak mempengaruhi iman. Sampai para ulama mengatakan bahayanya murji'ah itu lebih dahsyat dibandingkan bahayanya khawarij. Ya. Kalau khawarij itu masih, walaupun mereka sesat juga, tapi ada sisi lebih mendingnya dibandingkan murji'ah. Sisi rasa takutnya kepada Allah, khawarij jangan tanya. Sisi getol ibadahnya, khawarij jangan tanya. Sampai ibadah sahabat pun nggak ada apa-apanya. Apalagi ibadah saya sama antum gitu. Dibandingkan ibadahnya khawarij. Tapi kata para ulama, bahayanya murji'ah sekali lagi, dalam artian bahwasanya bahayanya murji'ah itu lebih fatal, lebih dahsyat dibandingkan bahayanya khawarij. Karena murji'ah ini mengajak kita untuk ngenteng-ngentengin perkara maksiat.
ya kan? Sampai dikatakan maksiat, dosa besar tidak sedikit pun mempengaruhi apa? Keimanan. Antum walaupun berzina tetap aja iman antum kayak iman Jibril, kayak imannya Abu Bakar kata mereka. Waliyadzubillah. Maka itulah keyakinan kita. Iman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Maka apa anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah? Fas'alullah. Apa itu fas'alullah? Mintalah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang tinggi. Mintalah kepada Allah yang maha tinggi. Untuk apa? Berdoa maksudnya jemaah. Ya, minta. Minta berdoa kepada Allah. Untuk apa? An yujaddidal imana fi qulubikum. Minta kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui selalu keimanan di dalam apa? Di dalam hati kalian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak usah jauh-jauh kita ngomong jemaah, ya. Kita dalam artian ketika di majelis lumayanlah rasanya iman itu apa ya? Naik rasanya jemaahnya, ratingnya naik rasanya, tumbuh, subur. Rasanya. Ya, nggak jauh-jauh kita keluar pintu masjid saja, udah apa sudah mengalami perubahan yang mencintai. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana dengan kita? Ya, dirasakan oleh sahabat seperti Hanzalah, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala dan yang lainnya. Bagaimana dengan kita? Maka terus kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui selalu keimanan di dalam hati kita. Nah, itu pun tidak hanya bersandar dengan doa, minta terus, harus ada apa? Ikhtiar, harus ada usaha, harus ada action. Gimana caranya? Di antara yang sangat bisa membantu kita untuk memperbarui terus keimanan dalam hati itu adalah apa jemaah? Bersimpuh di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan dari mana saya bisa mengatakan demikian kok? Dari sebab-sebab yang lain kok saya katakan duduk di majelis ilmu ini paling dahsyat, bisa menyuburkan keimanan, memperbarui keimanan dalam hati. Dari mana jemaah? Dari ungkapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, orang-orang yang imannya luar biasa gitu kan. Mereka yang punya pengalaman dalam hal ini, ya. Kita sering dengar Umar bin Khattab mengatakan ketika orang lewat di depan masjid, diajak, halummu na'min sa'ah, sini kita nyambah iman sesaat, duduk kita di masjid, di majelis dan seterusnya. Nazdadu iman, dan kita tambah keimanan kita. Menunjukkan bahwa di tengah-tengah para sahabat, duduk di majelis itu adalah sangat berpotensi sekali menjadikan iman kita apa? Bertambah, terperbaharui keimanan kita mencintai. Ya, sebagian mereka ada yang mengatakan, ayo sini kita mengingat Allah sesaat, kita tambah iman sesaat, kita ingat Allah di majelis sesaat. Siapa tahu nanti Allah ingat kita dengan ampunannya di akhirat. Menunjukkan bahwa sekali lagi majelis ini sangat apa? Ya, potensial sekali ya untuk menambah atau memperbarui keimanan di dalam hati kita. Oleh sebab itu saya nasihatkan diri saya dan kita semua, jangan sampai kita malas-malasan, jangan sampai kita lemah atau kasal atau malas-malasan dari bersimpuh dan hudur, duduk, hadir ya, di majelis ilmu agar keimanan kita selalu tersuburkan. Jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan biidznillah pelajaran kita tentang sifatul malakaini. Kalau saya tidak keliru sampai situ ya. Sifatul malakaini. Sifat daripada dua malaikat. Dua malaikat yang dimaksud di sini adalah Munkar dan Nakir ya, yang mereka ditugasi untuk menguji ya daripada penghuni kubur ya, termasuk kita nanti akan berhadapan dengan dua malaikat ini. Mari kita ketahui, pelajari bagaimana sifat dua malaikat tersebut yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dibawakan di sini oleh penulis ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum
atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima, di kitab li ahdihim ya. Mungkin yang tepat li ahdihima, diperbaiki. Li ahdihim ya katanya ya. Kasih alif aja dekat. Li ahdihima. Karena yang disebut dua orang malaikat ya, ahdihima gitu kan. Al-munkaru wal-akhari an-nakiru fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli fayaqul ma kana yuqal wa huwa Abdullahi wa rasuluh ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولون نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه من مضجعه ذلك. Kita artikan jemaah cinta Subhanahu wa ta'ala. Ini belum kita ambil kan Pak ya? Belum kan? In kana munafiqan sekarang. Oh, lanjutannya berarti ya. Berarti belum selesai ya. Baik. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala sudah kita ambil berarti sebagiannya ya. Sekarang wa in kana munafiqan. Baik. Kita lanjutkan berarti kalau memang sudah diambil sebagiannya, saya kurang pas kurang teliti memberikan meletakkan tandanya jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang wa in kana munafiqan dari situ Pak ya. Kita lanjutkan kelanjutan dari hadis ini. Wa in kana munafiqan, dan jika ya seorang hamba tersebut adalah atau orang yang dikuburkan tersebut adalah seorang yang munafik. Kalau yang pertama kan ya mukmin. Kalau seorang mukmin, sekarang yang munafik. Maka apa? Qal, maka dia berkata, sami'tun nasa yaquluna qawlan. Saya mendengar manusia mengatakan satu ucapan. Ya. Dalam artian bahwasanya apa? Maksudnya bahwa saya dengar manusia ngomong Muhammad itu nabi, gitu kan. Paham maksudnya ya? Kan kalau di awal orang beriman dengan begitu tegas dia mengatakan ketika ditanya ini laki-laki yang diutus laki-laki ini siapa? Apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Tegas dia katakan bahwasanya apa? Huwa Abdullah wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau mukmin. Dia tahu betul siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ilmui tentang siapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka lancar melincir dia ketika menjawab ketika ditanya tentang sosok Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebaliknya kata beliau alaihi salatu wassalam, wa in kana munafiqan, dan jika dia adalah orang yang munafik, ya. Qal, maka dia berkata, saya mendengar manusia mengucapkan ucapan, yaitu ucapan apa? Muhammad adalah nabi. Kata orang sih Muhammad nabi gitu kan. Saya dengar-dengar gitu. Faqultu mithlahu, maka saya juga apa? Qultu mithlahu, saya mengucapkan seperti yang dikatakan oleh apa? Manusia. Dari sini antum bisa mengambil satu sifat buruk di tengah-tengah manusia yang banyak terjadi, apa jemaah istilahnya? Ya, ikut-ikutan. Apa istilah syar'inya? At-taqlid. Yaitu apa? Taklid. Ya, taklid. Tadi asal kata qallada yuqallidu. Qallada itu artinya apa? Ya, mengikat gitu kan. Mengekang, mengikat. Ya,
Orang kalau udah ngikat kebo misalnya, maka kemana ditarik ikatannya itu, kebonya apa? Ikut, manut gitu. Para kaum muqallidun juga tidak jauh beda gitu kan karakternya. Pokoknya apa kata yai, sami'na wa ata'na. Mau hak, mau batil, ya, mau bertentangan dengan sunnah dan seterusnya, pokoknya apa kata yai gitu. Ya, fatwa kiai harga mati sudah, mencintai sunnah. Ya. Nah, ini kasus banyak manusia di tengah-tengah masyarakat kita itu ikut-ikutan. Sami'tun nas ya yaquluna qaulan faqultu mithlahu. Saya dengar manusia mengatakan apa satu ucapan, maka saya ucapkan seperti yang mereka ucapkan, maksudnya mithlahu, seperti yang mereka katakan. Berarti taklid, ikut-ikutan, ngebeo. Yang mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu semua ilmunya bahwa taklid itu hukumnya apa? Madzmum. Apa madzmum? Tercela. Jangan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taklid itu tercela. Maka jangan sampai kita termasuk ahlu taklid, ya. Belajar terus kita supaya kita tidak masuk golongan atau rombongan orang-orang yang muqallidi, jangan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya fakultu mithlahu, maka saya ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh kebanyakan manusia gitu kan. Kemudian dia katakan la adri, saya nggak tahu katanya. Dalam artian apa jemaah? Dia nggak tahu Muhammad itu beneran nabi apa bukan. Hanya ngikut-ngikut manusia yang mengatakan Muhammad nabi, diikut-ikut aja. Padahal apakah benar nabi, seorang nabi atau bukan, Rasulullah SAW Muhammad adalah nabi atau bukan, dia nggak punya apa? Nggak punya pengetahuan. La adri, gitu. Saya nggak tahu, nggak ngerti, mencintai. Maka dalam sebagian riwayat oleh malaikat dikatakan la daraita wa la talaita. Kamu nggak tahu, kamu nggak pernah baca, kamu nggak pernah belajar. Oh, dione-one sama malaikat. La daraita wa la talaita. Ya. Maka kita, apalagi kita seorang muslim jemaah, sudahlah. Kita nggak boleh jauh, seorang muslim sejati nggak bisa jauh dari apa? Dari baca, dari belajar. Makanya ya, ayat pertama turun itu apa jemaah? Iqra, digandengkan dengan pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali itu diulang lagi perintah. Iqra, baca, menunjukkan kita ummatul qiraah, kita umat baca. Aneh kalau kita ngaku umat Muhammad tapi nggak suka baca. Kita ini ummatul qiraah, ya. Kemudian apa? Juga nggak jauh dari pena gitu. Alladzi 'allama bil qalam. Seorang ya umat yang sejati, umat Muhammad yang sejati itu dia nggak pernah jauh dari baca, dari pena, nulis, mencintai sunnah ta'ala. Ya. Agar dia nggak menjadi generasi ikut-ikutan, ya, nggak punya ilmu. Gimana orang ikut, orang begitu ikut, imma'ah istilahnya jemaah. Ya, ada hadis yang lemah tapi secara makna sahih bahwa la takunu imma'atan 'alan nas. Jangan kalian jadi orang-orang yang imma'ah, ngekoran gitu terhadap manusia. Taqulun, kalian berkata in ahsanan nasi ahsantu. Kalau manusia ya baik, ya saya ikut baik. Wa in asa'u asa'tu. Kalau manusia buruk, saya juga ikut buruk. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Mencintai orang nggak punya pendirian kayak gitu. Ya, tapi ya katakanlah in ahsanan nasi ahsantu. Punyalah prinsip bahwa kalau manusia itu berbuat baik, saya harus berbuat baik. Wa in asa'u, dan apabila manusia berbuat buruk, syirikkah, bid'ahkah, maksiatkah, penyimpangan apakah, fajtanibu isa'atahu. Jauhkan, tinggalkan keburukan mereka itu. Jangan ikut nimbrung, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ngomongin bid'ah aja kerasnya, mantap, musuhnya luar biasa, fasihnya bid'ah. Giliran diundang apa misalnya duduk, ya. Giliran berbicara tentang bid'ah, oh masya Allah, vokal luar biasa. Tapi ya, semajelis dengan orang-orang yang mengusung kebid'ahan, yang manhajnya nggak jelas, itu begitu mesra. Sekarang fenomena ini udah mulai kelihatan jemaah. Sudah mulai kelihatan, bergampang-gampangan duduk dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Karena tidak bisa
mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah Azza wa Jalla dengan munculnya satu buku yang sangat mungkin akan bikin sedikit gempar ya. Buku yang baru-baru dirilis oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala, Rambu-Rambu Dakwah. Ada sekitar 20 itu. Ana mohon jamaah kan udah menyebar kayaknya sudah tersebar di website mungkin ya. Nanti akan ada bukunya insya Allah. Ya. Dan insya Allah tanggal 11 ini kalau nggak salah akan didaurahkan untuk para asatidzah. Mudah-mudahan kita semakin melek gitu. Sebelum dia launching saya sudah baca. Dan Masya Allah kalau kita lihat isi-isinya itu plek ketiplek insya Allah dengan apa yang telah dititi oleh orang tua kita yang telah wafat, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Maka saya sendiri berkata mungkin buku ini akan menjadi nikmat bagi sebagian asatidzah mungkin, tapi menjadi tampolan bagi sebagian asatidzah. Dan harapan saya mudah-mudahan nampol tapi menjadikan untuk bersemangat berbenah diri. Kita udah merasa on the track saja. Selama ini mungkin ternyata tanpa sadar kita sedikit-sedikit sudah mulai apa? Termasuk tadi bergampang-gampangan, ya satu majelis, satu acara dengan orang-orang yang gak jelas manhajnya itu sudah mulai tampak nggak hari ini jemaah? Antum nggak boleh tutup mata jemaah. Dan itu nggak pernah kita dapatkan di awal-awal kita belajar manhaj dari dulu sama guru-guru kita. Sekarang sudah mulai sedikit ada pergeseran. Di buku itu nanti kan tolong baca. Ya, mudah-mudahan itu semua semakin apa? Mudah-mudahan kalau kita betul-betul amalkan isi buku tersebut, insya Allah kita sedikit-sedikit kita akan kembali lagi on the track gitu kan jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang sudah mulai banyak aneh-anehnya. Ya. Mulai banyak aneh-anehnya. Mudah-mudahan buku itu betul-betul mendapatkan mendapatkan tempat di hati para duat terutama para asatidzah. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi fayaqulan, maka dia berkata, dua orang malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Udah tahu kok bahwa kamu akan ngomong seperti itu. Ya. Saya dengar orang-orang ngomong gitu ya saya ikut-ikutan. Saya nggak tahu hakikatnya Muhammad Nabi apa bukan, saya nggak ngerti hakikatnya. Saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah mau tahu dan seterusnya. Malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, udah tahu kok kalau kamu akan mengatakan seperti itu, gitu kan. Mencintai sama Ta'ala. Ya, kemudian ya, fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, ya, yang dia sekarang mendem di dalamnya, alias dalam kuburannya. Ya, dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi, ay indhammi. Dhayiqi alaihi. Itu makna iltaimi. Ya. Bikin nyesek dia, ya, sempitkan dia gitu kan. Ya. Jadi betul-betul kuburnya itu dijadikan apa? Sempit. Ya. Iltaimi. Ya. Bumi diperintahkan untuk apa? Menghimpit dia. Waliyadzubillah. Maka bumi ya taat jangan cintai SWT. Taat perintah. Ya. Tidak ada ceritanya bumi itu atau langit bahkan membangkang apabila diperintah. Ketika Allah mengatakan i'tiya tau'an au karha, datang kalian berdua, bumi dan langit dalam keadaan sukarela atau terpaksa, datang. Apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua mengatakan, langit dan bumi loh jemaah, makhluk yang besar. Antum asyaddu khalqan amis sama, gitu kan. Ya. Ini makhluk yang besar, mengatakan ataina ta'i'in, kami datang ya Allah dalam keadaan apa? Tunduk, sukarela, taat, ta'i'in, enggak ada bangkang-bangkangnya. Nah, ini ketika bumi diperintahkan untuk iltaimi, ya, alaihi, ya, himpit dia, ya, gabung kalian, maksudnya dua sisi kuburan tuh gabung, himpit, nyempit gitu kan. Atas si munafik ini gitu. Akhirnya bumi taat, fatal ta'imu alaihi. Akhirnya bumi dihimpit oleh bumi. Jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Fatakhtalifu adla'uhu. Maka apa?
takhtalifu adla'uhu, berseliwahan, apa bahasa kita jemaah? Bersilanganlah gitu kan. Tulang rusuknya itu. Yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, kerak, sudah gitu. Waliyadzubillah, dihimpit bumi loh jemaah. Ya. Ana dulu ketika MRI masuk kayak kapsul itu ya, masuk situ saja. Yang ana ingat apa jemaah? Kuburan. Ya. Ini masih mending ada ininya. Liang lahat cuma seberapa sih jemaah? Ya. Itu mending agak ada space lah gitu kan. Tapi itu udah ya Allah, kuburan gimana ya? Ya, dalam hati jemaah cinta. Ya, kalau tiba-tiba error mati listrik atau apa, atau nggak bisa kebuka, apa nggak panik kita, karena apa lupa kalau kita naik lift itu apa ya, itu kan biasanya ada sebagian hotel yang harus di tap dulu kartunya kan, baru pencet nomor lantainya gitu kan. Saya lupa pencet nomor lantainya dulu baru kartunya. Kok nggak naik-naik nih, mati kali itu udah namanya oksigen dalam lift kan terbatas jamaah ya. Waduh, itu aja udah lumayan membuat kita apa? Panik. Padahal lumayan lah berapa kali berapa kan lift kuburan jemaah ibaratnya gitu. Allah musta'an. Iltaimi alaihi itu. Himpit dia si munafik ini gitu kan. Ya nggak ngerti siapa sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika ditanya nanti tentang nabiyuk, berarti dia apa? Nggak bisa jawab, nggak ngerti siapa Muhammad. Gimana mau jawab? Nggak tahu ilmunya, nggak ngerti Muhammad SAW, nggak pernah belajar, nggak pernah mau mengetahui tentang siapa beliau, apa ajarannya dan seterusnya, gitu kan. Maka apa terjadilah fatakhtalifu adla'uhu, maka ya berseliwahanlah ya tulang rusuknya. Fala yazalu fiha, terus menerus dia berada di dalamnya. Dalam keadaan apa? Mu'adzaban, dalam keadaan disiksa. Oh, dihajar terus. Menunjukkan ya kalau apa namanya? Maksudnya kan kita udah tahu ilmunya bahwa azab kubur itu ada yang mustamir, sifatnya mutawasil, terus tidak terputus gitu kan. Dan ini azabnya orang-orang apa? Kufar, ya. Mencintai, nggak ada habisnya pokoknya, nggak ada istirahatnya aja, terus disiksa, ya, nggak ada putus-putusnya. Ada nanti azab yang sifatnya munqati', maksudnya terputus, yaitu azabnya orang-orang yang beriman. Mungkin dia diazab dulu sesuai dengan kadar apa? Dosanya, maksiatnya dan seterusnya. Kemudian nanti apa? Selesai gitu kan. Sesuai dengan kadar apa? Ya, batas waktu azabnya itu sesuai dengan kadar apa? Dosanya. Kita berlindung jemaah dari azab kubur. Karena kalau kita selamat dari azab kubur, fitnah kubur, insya Allah yang setelahnya semakin mudah, kata Nabi SAW. Fala yazalu fiha, la yazal, terus menerus. Di dalamnya dia apa? Terus disiksa, mu'adzaban, disiksa. Dan ini juga hadis mengitsbat, menetapkan akan adanya, ini menetapkan akidah Ahlussunnah akan adanya fitnah atau azab kubur, jemaah cintai. Ada enggak sebagian kelompok yang mengingkari azab kubur? Kelompok sesat yang mengingkari azab kubur? Ada. Jemaah cintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka punya keyakinan kalau dalam masalah akidah, keyakinan itu enggak bisa berlaku hadis-hadis apa katanya? Hadis-hadis ahad. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, betapa banyak perkara akidah itu ditetapkan oleh hadis-hadis ahad yang mencintai Allah Ta'ala. Ya. Termasuk azab kubur. Hadis-hadisnya rata-rata apa? Hadis ahad. Ya. Sebagian manusia tidak menerima ya dalam masalah akidah hadis-hadis ahad dari kalangan kelompok-kelompok sesat. Ya, kita berbeda dengan mereka, berselisih dengan mereka. Sampai kapan mereka atau orang munafik ini disiksa di dalamnya? Hatta yab'atsahu min madja'ihi dzalik, sampai dia Allah bangkitkan dia dari tempat berbaringnya tersebut. Maksudnya dari kuburannya tersebut, sampai datang waktunya masa berbangkit jemaah. Dan itu waktunya apa jemaah? Singkat apa lama?
dibedakan oleh para ulama bahwa kalau orang beriman, ya, durasi mereka atau waktu mereka, zaman mereka berada di dalam alam barzah atau dalam kubur itu, alam kubur itu dirasakan bagi mereka, dan ini bentuk karunia Allah buat orang-orang beriman. Mereka merasakan keberadaan mereka di alam barzah itu apa jemaah? Terasa singkat, nggak lama, sebentar. Karena tidak membosankan, karena mereka berada dalam nikmat. Ya, ini kata para ulama. Karena mereka senantiasa berada di dalam kenikmatan, di alam barzah sana, alam kubur sana, sehingga apa? Penantian itu tidak terasa apa? Lama. Antum nunggu setengah jam di bandara, tapi Masya Allah ada apa? Minuman apa yang Masya Allah gitu kan? Ya, apa yang lagi viral sekarang tuh? Matcha misalnya ya, yang pakai campuran apa, kayak apa? Terus makanannya Masya Allah, terus pokoknya serba. Ya, tempatnya enak, nyaman, ber-AC, ya nggak terlalu bete. Ya, nunggunya aja mencintai SWT. Tapi coba, wis panas, ya, sempit, kotor, bau tempatnya, nunggunya, ya, alhamdulillah. Lapar, haus, nggak bawa bekal, gimana rasanya penantian jemaah? Ini ilustrasi saja, ya. Walaupun 5 menit terasa apa? Ini orang yang beriman di dalam alam barzah tersebut terasa singkat penantian di alam barzah itu sampai datangnya hari kiamat, karena mereka berada dalam apa? Naim. Ya. Berbeda dengan orang-orang kufar atau orang-orang munafik, kata para ulama, orang-orang fujar. Kenapa mereka Allah jadikan penantian di alam barzah itu terasa panjang? Karena apa? Karena siksaan yang terus menerus, ya. Siksaan yang terus menerus. Orang menanti dalam keadaan disiksa, ya. 5 menit saja terasa panjang. Jelas maksudnya jemaah? Ini yang disebutkan oleh ahli ilmu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena alamul azab yaj'alhu yash'uru bi tulil mukthi. Ya, pedihnya azab di alam barzah itu menjadikan dia apa? Merasakan panjang penantian tersebut yang mencintai. Coba kalau dia enak, ya, ya, yauma yarunaha lam yalbathu illa ashiyatan au duha, sebentar rasanya, hanya terasa antara zuhur dengan asar, singkat rasanya kalau orang beriman. Coba kalau dia orang kafir, orang munafik, terasa lama karena disiksa terus. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati dan saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Qala Ibnu Utsaimin fi Syarh al-Wasithiyah, berkata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah kitab ya Aqidah Al-Wasithiyah. Wa karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan warada fi ba'dil athari anna ismahuma munkarun wa nakirun. Telah datang dalam sebagian athar bahwa nama dari dua malaikat tersebut adalah siapa? Munkar dan nakir. Ya, telah datang dalam sebagian athar bahwa nama keduanya adalah Munkar dan Nakir. Wa ankara ba'dul ulama, saya baca cepat jemaah supaya tidak terkesan bertele-tele. Wa ankara ba'dul ulama hadainil ismain, dan sebagian ulama mengingkari dua penamaan ini jemaah. Masa malaikat namanya Munkar, Nakir? Munkar itu antum baru dengar kata-kata mungkar itu apa? Buruk apa bagus? Mungkar, kemungkaran gitu. Buruk kan yang cintai. Kok malaikat namanya Munkar, Nakir gitu kan? Ya. Sehingga sebagian ulama memang, jangankan sebagian orang awam gitu kan, mungkin akan berkata seperti itu, bertanya-tanya kok malaikat namanya mungkar, jelek dong, buruk. Ya. Ya, bahkan sebagian ahli ilmu mengingkari penamaan dengan dua nama ini jemaah, Munkar dan Nakir gitu kan. Wa qalu, dan mereka berkata, kaifa yusammal malaikatu wa humul ladina wasafahumullahu taala bi awsafits tsana'i bi hadainil ismainil munkarain. Ya. Wadha'afu al-hadits al-warida fi dzalik. Mereka berkata, bagaimana mungkin malaikat ya yang mereka kan telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat sanjungan, pujian gitu kan.
Ya, malaikat-malaikat itu kalau disebut dalam Al-Qur'an pasti apa? Penyebutannya konotasinya apa jemaah? Pujian, sanjungan. Bal ibadum mukramun. Bahkan yang ada mereka adalah hamba-hamba yang mukramun, mulia gitu kan. Ya. Mukramun, hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pokoknya bagus-bagus. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Ya. Bukan kepada Tuhan mereka yang berada di mana-mana, enggak, di atas mereka. Pokoknya malaikat disebut dalam Quran tuh, bahkan dalam hadis itu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Apalagi pawangnya. Ya. Apa? Siapa tuh? Jibril, satu-satunya yang diberikan sifat ya dalam Al-Qur'an paling banyak. Innahu laqaulu rasulin karim. Terus dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Terus muta'in thamma amin. 6 karakter. Innahu laqaulu rasul. Jibril maksudnya. Terus apa? Karim. Apa karim? Mulia gitu. Dzi quwwah, memiliki apa? Kekuatan. Sebagian ulama tafsir menafsirkan allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Muhammad adalah yang syadidul quwa, yang dahsyat kekuatannya. Siapa maksudnya? Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy, ya, makin. Dia di sisi yang memiliki arasy. Siapa yang memiliki arasy? Allah, Rabbul Arsyil Azim. Allah. Makin, dia memiliki posisi, tempat. Dalam artian dia mulia, memiliki tempat ya di sisi pemilik arasy yaitu Allah Azza wa Jalla jemaah. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Udah gitu ya, beliau sebagai pimpinan malaikat ibaratnya ditaati. Semua malaikat di langit, semua lapisan gitu kan, itu manut kepada siapa? Jibril. Jibril bilang A, maka semuanya manut ngikut, dia mencintai. Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh, kata Jibril dalam sebagian hadis misalnya. Allah telah mencintai si fulan. Penduduk langit semua, cintai dia. Karena Allah sudah mencintai dia, cintai dia. Penduduk langit semua. Semua penduduk langit taat sama Jibril. Mencintai siapa yang Allah cintai. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Udah gitu apa? Amin. Apa arti amin? Percaya. Tapi orang Yahudi bilang pengkhianat. Karena salah alamat menyampaikan wahyu seharusnya kepada Bani Israel, keturunan Bani Israel gitu, nabi terakhir gitu. Ternyata kepada Bani Ismail, orang Arab. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengkhianat. Makanya orang Abdullah bin Salam mantan pendeta Yahudi, mantan ulama Yahudi yang jadi ulama sahabat. Itu mengatakan Jibril aduul Yahudi minal malaika. Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi di kalangan para malaikat yang mencintai semua ta'ala. Ya. Maka pernah orang-orang Yahudi datangin Nabi kita dan mengatakan ketika bertanya kepada Nabi kita, Muhammad, siapa kekasihmu di kalangan malaikat? Maka Nabi kita mengatakan apa? Jibril. Inilah yang memisahkan antara kami dengan engkau, wahai Muhammad, kata orang-orang Yahudi itu. Bedanya kami dengan engkau di sini, Muhammad. Kalau kami orang Yahudi musuhnya Jibril, malah kau jadikan dia kekasihmu, gitu. Kalangan malaikat mencintai. Ya, diwarisi ya, keyakinan Yahudi ini diwarisi oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah, terutama sekte Syiah Mansuriyah. Sekte Syiah Mansuriyah yang mengatakan Jibril salah alamat menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, malah salah alamat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kalau salam gimana? Tepuk paha kan? Sambil mengatakan apa? Assalamualaikum. Gimana? Khanal amin. Telah berkhianat Jibril. Maksudnya amin itu maksudnya Jibril. Berkhianat gitu. Orang amanah kok berkhianat.
Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, gimana mungkin malaikat dinamakan dengan nama yang buruk seperti ini gitu kan? Oleh sebagian mereka mengatakan seperti itu. Sedangkan mereka adalah yang telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat sanjungan. Ya, kok bisa dinamakan dengan dua nama yang mungkarain, yang buruk seperti ini, mungkarain, mungkar dan nakir gitu. Wadha'aful hadits al-warid fi dzalik, dan mereka melemahkan hadis yang datang tentang hal tersebut. Wa dhahaba akharuna ila annal haditha hujjatun, dan sebagian berstatement, berpendapat bahwasanya hadis yang datang adalah hujjah, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan argumentasi. Wa anna hadhihi tasmiyah laisa li annahuma munkaran. Dilanjutkan penjelasannya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan penamaan ini, penamaan mungkar dan nakir bagi dua malaikat ini bukan karena mereka berdua mungkarani min haitsu zawatihima, bukan berarti karena mereka berdua secara zat adalah ya, sosok yang dua-duanya adalah mungkar gitu, buruk, jelek, enggak. Kata beliau, walakinnahuma min haitsu innal mayyita la ya'rifuhuma wa laysa lahu bihima ilmun sabiq. Ya, akan tetapi kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, akan tetapi mereka berdua ya dinamakan mungkar dan nakir itu dari sisi di mana si mayit itu belum pernah kenal. Dalam artian si mayit ketika didatangi oleh mungkar dan nakir, mereka tidak mengenal, alias belum pernah ngelihat sebelumnya, belum pernah ketemu sebelumnya, jemaah cintai. Berarti apa? Ini berdua orang asing bagi si mayit, ya, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan mereka si mayit ini belum pernah ada pengetahuan sebelumnya bagaimana ya sosoknya, bagaimana ya tampangnya dan seterusnya. Benar-benar ini orang yang asing baru gitu kan bagi si mayit. Makanya dikatakan mungkar dan nakir. Dalam artian bukan dia buruk pada zat keduanya, tapi apa? Karena mereka tidak dikenal oleh siapa? Si mayit. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Waqad qala Ibrahim, sebagai percontohan di sini beliau bawakan, bagus ya, sebagai percontohan untuk lebih memahamkan kita makna mungkar dan nakir ini. Ya, bahwasanya dia bukan mungkar pada zat keduanya, tapi dikarenakan si mayit nggak kenal sebelumnya gitu kan. Beliau membawakan percontohan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25. Ya, di mana Ibrahim alaihissalam ya pernah berkata kepada siapa? Li adhiyafihil malaikah. Kepada siapa? Kepada adhiyaf, dhaif apa dhaif? Adhiyaf, jamak dhaif. Kota tamu-tamunya. Yang tamu-tamunya ini menjelma seperti manusia biasa. Yang ternyata mereka adalah siapa? Malaikat. Ada mungkar, bukan. Siapa? Ada Jibril, ada Mikail, ada malakul maut menurut sebagian keterangan gitu kan. Mencintai. Ya. Kemudian apa? Mereka datang singgah ke Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal sebenarnya tujuan utama mereka itu mau kemana jemaah? Tujuan mereka kemana? Mau pergi menghancurkan kaum Nabi Lut. Menghancurkan kaum Nabi Lut. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit saja jemaah yang saya hormati. Jadi beliau membawakan percontohan di sini untuk menerangkan perkara yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa Ibrahim berkata kepada tamu-tamunya di kalangan malaikat, yang tadi saya sampaikan sebenarnya tujuan utama mereka mau pergi ngancurin kaum Nabi Lut, dan Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim alaihi assalam, mau ngancurin mereka karena perbuatan mereka yang nista, buruk, busuk, itu apa? Ya, sodomi, ya, mencintai Allah. Ya, laki senang sama laki. Ini penyakit yang naudzubillah sangat kotor, yang mencintai Allah. Yang dalam Islam hukumnya gimana jemaah? Kalau laki
gituin laki-laki, diapain? Kata Rasul. Ya, dua-duanya dipenggal. Idza wajadtum man yaf'alu fi'la qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul, kata Nabi SAW. Kama qala alaihi wasallam. Jika kalian dapatkan ada orang yang mendapatkan atau melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh yang berbuat dan yang diperbuatin. Maksudnya apa? Dua pasang langsung dipenggal dua-duanya, dibunuh. Ya. Saking kotornya perbuatan itu cuma. Ya. Udah kayak apa ya? Udah kayak produk gagal aja, manusia produk gagal. Ya. Anjing saja tahu mana yang ya, cewek ya. Ini dikasih akal malah nggak ngerti mana. Allah musta'an. Na'udzubillah. Manusia loh. Tapi semakin marak sekarang ya, apalagi di negeri-negeri barat itu ya, semakin marak. Kawin beneran, maksudnya ada nikahannya, pestanya, ya enggak? Allah musta'an, nasallallahu salamat wal afiyah. Ya. Kalau sampai di negeri kita dilegalkan OSS, itu undangan terang-terangan terhadap datangnya azab, jemaah cintai sunata. Itu mengundang azab terang-terangan kalau sampai dilegalkan. Ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita terutama, jemaah cintai sunata. Jangan sampai ya, terkena penyakit tersebut. Kemudian ya, apa kata Ibrahim kepada alaihissalam kepada tamu-tamunya? Ya, yang ternyata adalah para malaikat yang menjelma gitu kan. Dan cakep-cakep gitu kan. Malaikat kalau menjelma seperti laki-laki pasti menjelmanya cakep-cakep. Ya, kita sering dengar kisah siapa? Jibril kadang datang menjelma seperti sahabat Dihya al-Kalbi. Ya, yang sangat ganteng gitu kan. Saya sering sampaikan kalau ibu-ibu sahabiat yang lagi hamil itu nutup mata kalau lewat Dihya, takut menggugurkan kandungan. Saking shocknya kok ada manusia seganteng ini. Gitu. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Iddakhalu alaihi faqalu salama." Ini gambarannya jemaah ya. Ingat manakala dakhalu alaihi, ya, malaikat-malaikat yang menjelma tersebut, ya, yang statusnya di sini adalah tamu gitu kan. Yang oleh Ibrahim diapain jemaah? Disuguhkan apa? Anak lembu dibakar di atas batu zaman dahulu ya, sekarang udah cakep-cakep ya sekarang ya. Ya, di atas batu. Masya Allah itu matangnya mantap sekali jemaah di atas batu. Ya. Batu dipanaskan terus ditaruh di atas, oh itu Masya Allah gitu kan. Kalau sekarang kan cakep-cakep ya, kayak orang makan di yang apa tuh, ya. Kemudian ya waktu itu Ibrahim sampai ketakutan ketika ditawarkan, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Monggo dijamah gitu makanannya. Ternyata satu pun tidak ada yang tangannya jamah makanan. Wah, mulai khawatir, takut siapa? Ibrahim, ini aneh, ini tamu gitu, tamu datang jauh, enggak biasanya kan lapar. Ya, ini kok enggak ada indikasi dia minat sama makanan gitu. Fa'aujasa minhum khifah, takut, khawatir, ini kok aneh ya gitu kan. Mulai takut itu Ibrahim, manusiawi jemaah. Manusiawi. Ya, baru dikasih tahu bahwasanya kami adalah malaikat-malaikat utusan Allah, ya, yang ingin menghancurkan kaum keponakannya itu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian faqalu salama, ketika mereka masuk, ya, mereka mengucapkan apa? Salama, ya, mengucapkan salam. Dalam artian bahwasanya mereka datang dengan kedamaian. Salam itu apa? Kesejahteraan, kedamaian. Jadi dengan mereka mengatakan salama, seolah-olah mereka ingin memberikan jaminan kepada siapa?
Ibrahim bahwa aku datang bukan untuk mengganggu ketenanganmu, aku datang dengan kedamaian. Enggak berniat buruk kok, enggak ada buruk niat-niat yang buruk, maksud-maksud yang enggak baik, enggak, tenang aja. Salama gitu. Ya. Jadi saya tekankan juga jemaah, berusahalah kita untuk mewujudkan konsekuensi daripada ucapan kita kepada saudara kita apa? Assalamualaikum. Agak ajib kalau baru kita ketemu di masjid sama saudara kita, Assalamualaikum akhi gitu kan. Masya Allah, lengkap pula warahmatullahi wabarakatuh mungkin gitu. Tapi begitu dia pulang, boncengan mungkin sama istrinya, sama temannya, mulai itu, tahu nggak si fulan, berarti kan nggak salam gitu, nggak selamat berarti saudaranya gitu. Jadi itu hanya sekedar suri gitu kan, palsu gitu, cintai Subhanahu wa ta'ala. Doain keselamatan, keberkahan, rahmat. Begitu berpaling, udah berpisah, habis saudaranya dimakan bangkainya dengan digibah. Ya. Bahkan mungkin ada yang ketemu sama Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Begitu dia berpaling, habis. Ustadz itu kan begini, begono, begini. Ya, apalagi dia ulama, hati-hati jemaah. Ibnu Asakir mengatakan luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun, awas hati-hati. Jangan sentuh kehormatan mereka, bahayanya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Beracun. Nah, kemudian ya jadi menunjukkan mereka datang dengan kesejahteraan, tidak datang untuk mengganggu gitu kan. Ya. Qala salamun, Ibrahim mengatakan, salam, maksudnya selamat juga, kesejahteraan juga, ya, dalam artian doa yang sama gitu kan, doa kedamaian buat siapa? Ya, semoga tercurah kepada kalian juga gitu, kepada kalian selaku tamu, dalam artian saya tidak akan mendatangkan untuk kalian kecuali sesuatu yang baik, kedamaian, kesejahteraan yang baik gitu. Saya nggak akan mengganggu kalian, nggak akan menyakiti kalian, tidak akan mengecewakan kalian. Buktinya Ibrahim sampai apa? Manggangin anak lembu. Masya Allah, berarti ya Ibrahim benar-benar ingin mempersembahkan ya salam, kedamaian, ketentraman buat tamunya tersebut yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Ibrahim katakan qaumun munkarun. Kedamaian buat kaum yang siapa? Kaum apa arti di sini? Tamu-tamu yang membawa kemungkaran, artinya begitu? Enggak. Artinya apa? Yang asing, tidak dikenal sebelumnya. Sama mungkar dan nakir. Enggak ada yang, mungkar nakir, ngapain lo datang? Enggak mungkin, karena enggak ada yang kenal sebelumnya. Ya. Makanya dikatakan mungkar dan nakir, karena enggak ada yang kenal gitu kan. Enggak ada nanti orang dikubur kemudian didatengin mungkar dan nakir. Udahlah, udah kenal saya sama ente. Enggak mungkin. Ya, mau nanya apa sih, Dok? Ya, sama kita mah jangan, nggak mungkin, nggak ada yang kenal mencintai. Makanya dikatakan mungkar dan nakir. Ada sedikit faedah yang disebutkan para ahli ilmu jemaah. Usahakan kita, terutama pengantin baru ya jemaah ya. Kalau kita masuk kan idkhalu alaihi faqalu salama. Ingat ketika mereka masuk kepadanya, kepada Ibrahim, malaikat-malaikat yang bertamu ini masuk kepada Ibrahim, mendatangi, dan mereka mengatakan salama. Dari sini sebagian ahli ilmu juga menganjurkan jemaah sebisa mungkin, kalau bisa kita jangan lupa gitu ya. Yang namanya kita nggak pernah pacaran sama istri kita gitu kan, ya, karena memang haram, nggak boleh gitu ya. Kita nggak pernah pacaran gitu kan. Pastinya kan yang bertemu dengan orang yang baru itu pasti apa? Apalagi akhwat, apa jemaah? Dakduk gitu kan jemaah. Aduh, diapain gua nih gitu ibaratnya. Paham maksudnya ya? Pasti kan ada rahbah gitu. Rahbah itu sejenis rahbah sudah maksudnya merasa deg-deg, takut. Duh, orang baru nih gitu kan. Ya, jangan-jangan dia colek saya nanti nih ibaratnya. Saking mungkin dalam artian dia nggak pernah kenal sebelumnya, dalam artian nggak pernah ada pacaran dan seterusnya. Sebagian orang kan sekarang begitu dia malam pengantin udah khotam istrinya.
Karena udah khotam, ta'arufnya udah semua-semuanya udah ta'aruf, udah khotam, naudzubillah. Sehingga kayak anyep rasanya mungkin bagi dia. Dalam artian enggak ada suasana deg-degan tuh kurang karena udah kenal. 5 tahun, 6 tahun dia pacaran, pergi bareng, makan bareng, udah khotam. Jadi kayak nggak ada ini, udah kayak teman biasa aja, udah nggak ada deg-degnya. Itu kan serunya di situ, deg-degannya terus, ya kan jemaah. Maka apa? Kata ahli ilmu, ya, sehendaknya lah ketika seorang laki-laki misalnya mendatangi istrinya di ruang pengantin misalnya, hendaknya dia berikan apa? Ketenangan, ketentraman di hati siapa? Di hati si istrinya ini yang ketemu gede ibaratnya jemaah ya. Dengan dia mengucapkan apa? Salam yang baik. Jangan langsung buat habis loh, jangan mencintai. Yang Masya Allah tuntunan Islam lah itu. Assalamualaikum dek gitu, atau Assalamualaikum warahmatullahi. Dari itu saja udah mulai tenang kan dia. Masya Allah pangeranku mengucapkan salam gitu kan. Ya. Oh ibu-ibu bilang sia-sia kan. Kenapa itu? Ya. Jadi ini betul jemaah, ini hendaknya kita berusaha gitu. Kita udah ngaji ya, hendaknya beda kita. Pengantin sudah ngaji dengan pengantin belum ngaji ya harus beda mencintai. Harus tampil dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos abah siapa gitu. Ya. Kemudian ya setelah itu, setelah diungkapkan ungkapan yang penuh dengan kesejahteraan, ketentraman, membuat tentram hati sang istri tersebut, baru dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Bagaimana kata para ahli ilmu? Dengan qublah, dengan ciuman, kecupan, ya. Baru setelah itu apa? Kalimah, omongan, obrolan dan seterusnya yang mencintai SWT. Ada hadis terkait tentang masalah ini, tapi hadisnya dhaif. Tapi ada contoh dari Nabi SAW ketika beliau memasuki Ummu Salamah, ketika nikah dengan Ummu Salamah. Ketika Nabi kita mendatangi Ummu Salamah, beliau mengucapkan salam gitu, ya. Nah, ini contoh dari Nabi kita SAW. Walaupun hadisnya lemah, tapi bagus. Udah mengucapkan salam, setelah itu apa? Mungkin dia cium, kecup mungkin istrinya, ya. Setelah itu dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dalam hadis Al-Baihaqi, tapi sayangnya hadis ini dhaif jemaah. Bahkan Al-Imam Al-Iraqi mengatakan mungkar. Tapi secara makna cakep jemaah, jayyid, bagus secara makna ya, secara praktek nyata bagus gitu kan. Walaupun secara riwayat ini adalah apa? Mungkar bahkan kata Imam Al-Iraqi. Bahwasanya katanya Nabi bersabda, la yaqa'anna ahadukum kama taqa'ul bahimah. Jangan seorang di antara kalian menggasak istrinya sebagaimana apa binatang menggasak pasangan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyakun bainahuma rasulun. Hendaknya di antara keduanya, dua pasangan tersebut ada rasul, utusan. Qila mar rasul? Apa yang dimaksud dengan rasul, utusan di sini? Qala al-qublah wal kalimah. Itu apa? Hendaknya, maksudnya Rasul di sini hendaknya ada pendahulu gitu, ada apa ya? Ada muqaddimah bahasanya gitu ya, pendahulu. Apa itu? Al-qublah wal kalimah. Itu apa? Kecupan, ciuman dan juga apa? Kata-kata yang baik. Dalam hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, hatta Nabi kita mau pergi sholat saja, itu hadis Aisyah ya. Ya. Paling tidak hasan hadis tersebut seingat saya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Pernah mencium siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Mau pergi sholat dan beliau tak pakai wudu lagi. Ini jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan boleh suami, tidak mengapa suami bersentuhan dengan istrinya dan tidak membatalkan wudu, tidak seperti sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'i gitu kan, batal gitu mencintai sunnah taala. Yang sahih wallahu alam tidak batal, tidak membatalkan. Ya, karena perbuatan Nabi SAW tidak berwudu lagi ketika beliau mencium sebagian istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fenomena mencium istri sebelum mau pergi sholat itu hanya berlaku di awal-awal biasanya ya. Manten baru, mau jangankan pergi agak jauh dikit ke Kerukut, mau ke Torik aja sholat apa? Cium dulu, capcup. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, wis seleksi alam.
Awal-awal pengantin mau boncengan, kirain rangsel, ternyata akhwat nempel gitu kan. Begitu udah punya anak satu, anak dua, boncengan, istrinya jatuh di mana, dia nggak ngerti. Seleksi alam gitu yang cintai SWT. Tapi nggak sampai segitu itu candaan saya saja yang mencintai SWT. Ala kulli hal yang mencintai, walaupun hadis ini sekali lagi lemah, tapi secara makna bagus untuk menjadi sebuah praktek dalam kehidupan kita bersuami istri yang mencintaikan Allah SWT. Baik. Fahadani mungkar kita selesaikan jemaah satu paragraf ini, kemudian kita selesaikan kajian kita. Saya baca cepat. Fahada mungkarun wa nakirun, biar pertemuan yang akan datang kita masuk al-adillah ala adabil qabri wa naimi. Dalil-dalil tentang adanya adab kubur dan nikmatku alam kubur gitu. Nanti supaya kita bisa ambil ini, kita selesaikan satu paragraf ini, saya baca cepat. Fahada munkarun wa nakirun, ya. Fahadani munkarun wa nakirun li'annahuma ghairu ma'rufaini lil mayyiti. Maka inilah dua malaikat, yaitu munkar dan nakir, dikatakan munkar dan nakir sekali lagi karena keduanya tidak ma'ruf, tidak dikenal bagi si mayit, belum kenal sebelumnya. Tsumma hadanil malakan, kemudian dua malaikat ini yaitu munkar dan nakir, hal huma malakani jadidan muwakkalan bi ashabil qubur am humal malakani alladzani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ya. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, ini dua malaikat yaitu munkar dan nakir, apakah dia ini dua malaikat ini adalah dua malaikat yang baru yang diwakilkan oleh Allah, malaikat baru gitu yang diwakilkan oleh Allah, ya, untuk ashabil qubur, ya, untuk menguji daripada penghuni kuburan, maksudnya jemaah. Ini malaikat baru dua-duanya, ataukah dia, ya, dua malaikat ini adalah dua malaikat yang selalu berada di kanan dan di kiri kita, ya, anil yamini wa anil shimal, ya, malaikat yang ada di di sebelah kanan kita atau juga sebelah kiri kita. Apakah itu dua malaikat ini adalah dua malaikat yang selalu menemani kita, ya, berada di samping kita, kanan dan kiri kita, kemana kita pergi? Apakah itu malaikat tersebut? Atau malaikat baru gitu kan, yang mencintai, lain gitu kan, ya. Karena di surat Qaf ayat 17, ya, Allah sebutkan di situ jemaah, ada ayat disebutkan di situ, idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat, ya, mencatat, ya, perbuatan seorang hamba. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satunya di mana? Anis shimali qa'id, duduk sebelah kiri. Apakah malaikat ini yang datang untuk menguji manusia di alam barzah, di alam kubur gitu kan? Apakah ini atau lain yang mencintai, malaikat yang lain gitu kan? Maka minhum man qala, sebagian di antara mereka, sebagian ulama mengatakan innahumal malakanil alladzani yashabanil mar'a. Sungguhnya dua malaikat ini adalah malaikat yang senantiasa menemani siapa? Seseorang kemana dia pergi. Yaitu yang di satu kanan, ya, yang satunya lagi di mana? Sebelah kiri gitu kan. Ya, ada yang mengatakan demikian. Fa inna likulli insanin malakaini fid dunya yaktubani a'malihi. Maka sesungguhnya bagi setiap manusia, saya, antum, antuna, semua masing-masing kita, itu ada malaikat jemaah di kanan dan di kiri kita. Ya. Yang kata Syekhul Islam, yang raqib di kanan, yang atid di kiri gitu. Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat apa? Keburukan, ya. Apa kerjaannya? Ya ketubani a'malihi. Terus, ya, konsisten mencatat perbuatan si hamba tersebut. Dan bedakan antara malaikat hafadzah dengan malaikat katabah. Kalau malaikat hafadzah yang menjaga kita, depan kita, di mana kita dijaga, dipelihara kita, itu malaikat hafadzah yang mencintai. Itu mereka yang tidak sudi masuk kalau di dalam rumah kita ada gambar makhluk bernyawa atau juga ada anjing, itu nggak mau dia. Atau dalam sebagian riwayat kalau orang dalam kondisi junub, itu malaikat hafadzah itu nggak mau deket-deket jemaah, ya, nggak mau deket-deket. Ya. Tapi kalau malaikat katabah, ente mau junub ke, ente di rumah ente ada anjing 10 ke, ada gambar makhluk bernyawa seabrak-abrak memenuhi tembok ke, terhalang nggak dia untuk masuk? Nggak. Kalau malaikat katabah, apa itu katabah itu? Malaikat
pencatat ngapain di paling dalam kayak dicatat ngapain ini. Jadi sering saya sampaikan ungkapan para ulama jemaah, sebenarnya kita semua ini sedang mendikte malaikat dengan perbuatan kita. Kita sedang mendikte malaikat. Ana sama antum sekarang duduk di sini, kita lagi mendikte malaikat. Rakib, tolong catat saya lagi ngaji. Seolah-olah begitu. Rakib, catat saya mau sholat nih. Dan seterusnya amalan-amalan yang lain. Kalau orang melakukan dosa maksiat, seolah-olah bukan rakib tadi yang pertama ya. Kalau melakukan maksiat, seolah-olah orang bilang, tolong Atit catat saya lagi berzina nih, saya lagi minum khamr, saya lagi ngibah, saya lagi apalagi maksiat yang lain misalnya. Seolah-olah kita mendikte mereka jemaah. Catat. Hatta aninal marid, sampai rintihan orang sakit. Kita lagi sakit, itu dicatat, nggak ada yang lepas jemaah. Sampai Imam Ahmad ketika diingatkan ya bahwa bukankah malaikat mencatat sampai pun rintihan orang yang merintih ketika sakit, maka setelah itu Imam Ahmad sampai meninggal nggak ada keluar suara rintihan jemaah, nggak mau catatan buku amalnya akhir-akhir itu dipenuhi dengan rintihan. Mencintai SWT. Taib. Kemudian dikatakan bahwasanya apa? Wa fil qabri yas'alanihi hadhil as'ilah ats-tsalatsa. Dan nanti dua malaikat ini yang mencatat perbuatan kita nih, yang kanan kiri ini, itu dikubur nanti itu menanya atau bertanya ya, pertanyaan yang tiga. Apa tadi? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ya. Ini satu pendapat. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata, sebagian ulama ada yang berpendapat, bal huma malakani akharan. Ya. Bahkan yang benar, yang tepat bahwasanya dua malaikat yang bertanya ini adalah malaikat yang lain, bukan yang dulu di dunia nyatet kebaikan dan keburukan kita, bukan. Kanan dan kiri, bukan. Tapi malaikat yang lain, Munkar dan Nakir ini malaikat yang lain gitu kan. Wallahu taala yaqul ya, karena dari segi jumlah malaikat jamaah Allah pernah berfirman di Al-Muddatsir ayat 31. Siapa yang tahu Al-Muddatsir ini surat apa jemaah? Istilahnya para ulama itu apa jemaah? Surat ini diistilahkan oleh para ulama apa jemaah? Ada yang tahu enggak? Terkait dengan dakwah. Zadud da'iyah. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya surat ini oleh para ulama adalah apa? Zadud da'iyah. Bahwasanya surat ini adalah surat bekal para dai. Karena isinya apa? Ya ayyuhal muddatsir. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad SAW. Qum. Berarti dai itu nggak boleh ongkang-ongkangan cuma di rumah doang selalu. Diri berangkat ngajar, dakwah gitu kan. Makanya kita kan zadud da'iyah. Ya. Bekalnya para dai. Surat ini bekalnya para dai. Qum fa'anzir, kasih peringatan gitu kepada kaum. Awas ini syirik, awas ini bid'ah, awas ini maksiat, awas ini penyimpangan, awas ini syubhat. Fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika, dan seterusnya. Ini bekal para dai. Antum baca saja itu awal-awal surat Al-Muddatsir itu benar-benar bekal berharga buat para dai. Makanya dikatakan zadud da'iyah. Surat ini bekalnya para dai. Ya. Surat apa? Al-Muddatsir. Allah berfirman di Al-Muddatsir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui, mengilmui jumlah pasukan Tuhanmu, bala tentara Tuhanmu. Siapa maksudnya bala tentara di sini? Para malaikat. Ya, mereka dijuluki bala tentara. Ya. Dan bala tentara itu identik dengan perang biasanya jemaah ya. Ya, perang perdananya malaikat itu kapan? Perang Badar. Ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jibril datang dengan kudanya yang bernama Haizum. Dia katakan, qaidum Haizum, qaidum Haizum, qaidum Haizum. Cepat maju Haizum, cepat Haizum. Jangan lelet maksudnya. Qaidum Haizum, Haizum. Sampai Nabi melihat bekas kepalan
tepalan telapak kaki kudanya Jibril itu, Haizum itu di langit itu. Oh, senang Nabi kita lihat Jibril. Kabar gembira wahai Abu Bakar, katanya Jibril datang menggiring pasukannya dari langit ke kalangan malaikat. Wa idh nasarakumullahu bi badri wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tushkurun. Idh taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi apa? Ya, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. Dan seterusnya. Kemudian jemaah, jadi nggak ada yang tahu jumlah daripada pasukan atau bala tentara Rabbmu melainkan Dia. Menunjukkan malaikat itu banyak yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah nggak harus apa yang ini double tugasnya ya, kamu nyatat di dunia ya, perbuatan hamba di dunia ya, nyatat nanti juga di alam barzahnya kamu tak tugasin double tugasnya ya, nanya meroboh kamu begitu. Enggak, Allah memiliki malaikat yang sangat banyak, alias Allah enggak kekurangan malaikat untuk diberikan tugas masing-masing. Yang nyatat di dunia ada, yang untuk nanya nanti juga ada khusus yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu khalqun katsir, dan malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Qal ya fal muhimmu, beliau berkata fal muhimmu, yang penting, maka yang penting annahu la gharabata an yunshi Allah taala likulli madhunin malakaini yursiluhuma ilaihi. Maksudnya bukan sesuatu yang aneh atau asing kalau seandainya Allah jemaah memunculkan atau menciptakan bagi setiap mayit yang dikubur gitu kan, untuk Allah jadikan bagi masing-masing mereka itu 2 malaikat yang akan diutus kepada mereka untuk bertanya kepada mereka tentang man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Karena malaikat Allah terlalu banyak jemaah. Allah enggak kekurangan stok malaikat gitu kok untuk diberikan tugas masing-masing. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Saya kira sampai di sini jemaah. Ana baru saja pulang safar, agak lumayan capek. Sampai di sini dulu. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada faedah buat saya pribadi dan kita semua. Barakallahu fiikum. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah kubur dan azabnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.